Pak Cahyadi Karyawan ternyata menulis buku Al-Ikhwan Al-Muslimun. Biasanya kan kita kenal Pak Cah dengan branding parenting, keluarga, dengan Wonderful Series. Buku ini kecil, tipis, terbit tahun 2002, diterbitkan penerbit Tiga Lentera Utama. Buku ini membahas tentang Mursyid Am Ikhwanul Muslimin yang kedua, yakni Hasan Hudaybi. Secara ringkas, buku ini membahas tidak hanya sosok Mursyid Am kedua, tetapi juga perjalanan Ikhwan sepanjang tribulasi. Karena di masa Mursyid Am kedua ini banyak sekali tribulasi yang terjadi. Ada beberapa kutipan yang saya tandai. Pertama, Kiai Haji Ghazali Mukri selaku PUTM Yogyakarta pernah menuliskan, hingga hari ini gerakan Al-Ikhwan telah tersebar pada lebih dari 70 negara di 5 benua. Ini tahun 2002 ya, sekarang tahun 2025. Respon atas vonis hukuman mati bagi Al-Hudaybi ini datang dari berbagai belahan dunia. Dari Indonesia misalnya, M. Natsir selaku Ketua Umum Masyumi menceritakan tentang telegram para pemimpin Islam di Indonesia kepada Abdul Nasir yang antara lain menyebutkan bahwa hukuman mati tersebut berarti menutup pintu islah. 3 hari setelah eksekusi dilaksanakan 11 Desember 1954, harian pedoman yang terbit di Jakarta memuat reaksi Profesor Abdul Kahar Muzakir, Rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, yang mengirim kawat kepada seluruh organisasi Islam di Indonesia untuk memanjatkan doa bagi petunjuk Tuhan kepada pemerintah Mesir dan kedamaian surga bagi mereka yang telah dihukum. Dari 4 kali tribulasi besar dalam kehidupan Ikhwan di tahun 1948, 1954, dan 1965, 3 tribulasi terbesarnya terjadi pada masa kepemimpinan Mursyid Al-Hudaybi. Dalam pengakuan sadarnya, kelak Abdul Nasir mengatakan, Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi yang tak pernah mati, dan kita tidak tahu bagaimana caranya untuk membebaskan diri dari mereka. Untuk mewujudkan sosialisme dan menerapkan sistemnya, kita telah menghabiskan beratus ribu pon. Kita juga telah jatuh bangun dengan mempergunakan berbagai sarana, sementara itu Ikhwan sama sekali tidak pernah mati. Saya akui, kata Abdul Nasir, bahwa beribu-ribu pon telah terbuang di jalan-jalan untuk mengatasi Ikhwanul Muslimin, dan mereka belum lenyap juga. Saya akui bahwa semua anggota Ikhwan yang ditangkap itu tidak bersalah. Mereka adalah pasukan bawah tanah yang bergerak untuk menyebarkan prinsip-prinsip yang tak mungkin kita lenyapkan. Saya menangkap dan menjebloskan mereka ke dalam penjara agar tercipta stabilitas nasional, sebab mereka ini tidak pernah melupakan akidah mereka barang sekejap pun. Berikut daftar isinya, bisa dibaca.